warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala imam ahli safa wal wafa wa sahbihi wa man kashafa al-khafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadha baladan amina wa fi ayatin ukhra الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صدق الله العظيم. Sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua yang hari ini sedang menikmati kemerdekaan Republik Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, dan seharusnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur alhamdulillah, kemarin kita merayakan euforia perayaan atas kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik di ibu kota, di kota-kota, di kabupaten, di kecamatan, di desa, maupun di gang-gang, semua merayakan hari bacaan dan tasyakuran secara nasional, yang untuk memperingati hari ulang tahun, hari lahir bangsa Indonesia yang ke-77. Angka 77 itu tidak main-main. 7 itu kalau kita mengatakan langit itu lapis berapa? Lapis 7. 1 minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari. Neraka itu berapa lapis? 7 lapis. Kemudian 7, semua anggota tubuh kita, 7 anggota tubuh kita itu wajib sujud kepada Allah, wajib menyembah kepada Allah, dipraktekkan di dalam sholat, yaitu 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 1 kepala harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 itu ada 7 kalimat di dalam lafaz kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang itu merupakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah di dalam hadis. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7 kalimat di dalam tauhid. Dan ketika kita rapat, misalnya kurang ketemu atau kurang cocok, rapat rembukan, semua sepakat, maka kita selalu mengatakan setuju. Nah, kata setuju, kenapa kok tidak se-4, se-5, tapi setuju? Ada rahasia di balik kata-kata 7 tadi, lafaz angka 7 tadi. 7, setuju itu artinya kita satu tujuan. Wis podo cocok karpe, ayo budal. 7 itu menurut masyarakat Porong, masyarakat Sidoarjo, masyarakat Jawa, itu maknanya pitu. Pitu niku artine nopo? Pitulungan, pituduh, pitutur. Nah, kenapa kita perlu pitulungan? Artinya pertolongan. Tadi kita lagi-lagi angka 7. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya menyembah kepadamu, saya juga meminta pertolongan, nyuwun pitulungan datang panjenengan Gusti. Dibaca 7 kali lagi. Ya. Setelah orang, kenapa kita butuh pertolongan? Karena kita hidup ini, kita dihidupkan, bukan hidup sendiri. Maka kita perlu pertolongan. Syaratnya orang perlu pertolongan itu harus mencari pituduh. Maka di dalam surat Al-Fatihah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina, ya Allah panjenengan paringi pituduh, berikan saya petunjuk. Iku nek diterjemah bahasa Indonesia rotok kasar. Tapi kalau diterjemah bahasa Jawa,
Ya Allah, menawi panjenengan kersa kula panjenengan paringi pituduh luwih enak. Syaratnya orang ingin mendapatkan pituduh, maka dia harus mencari pitutur. Pitutur itu adalah wejangan dari para leluhur. Artinya leluhur itu adalah orang yang berbudi luhur, arif wicaksono, para kiai, para ulama yang sepuh-sepuh tentunya. Nah, orang kalau sudah mendapatkan pertolongan, pitulungan, maka hidupnya menjadi jitu. Jitu itu adem, ayem, tentrem. Kalau dalam syiran Gus Dur itu yang dikatakan rumongso aman, napa? Syiran Gus Dur itu uripe ayem, rumongso aman, dununge rasa tondo yen iman. Itu 7, itu jitu hidupnya. Ada doa dari ulama-ulama terdahulu, Allahumma jinum jitu. Nopo jinum jitu? Allahumma jinum siji enom, Allahumma jitu siji pitu. Orang ingin hidupnya jitu, maka dia harus melakukan siji enem. Siji enem itu maksudnya adalah rukun iman yang berjumlah 6. Orang kalau mempercayai melaksanakan di dalam hidup yang rukun iman sampai 6, maka dia jitu hidupnya. Berbicara tentang kemerdekaan RI di Agustus ini, kita tentu ingat dengan pesan Bapak Proklamator kita, Presiden RI yang pertama, Bung Karno. Kita mengatakan, beliau mengatakan jas merah dalam pidato di 17 Agustus tahun 1966. Beliau mengatakan jas merah, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sejarah. Kenapa tidak boleh meninggalkan sejarah? Orang kalau melupakan sejarah, meninggalkan sejarah, itu artinya dia tidak tahu asal usulnya. Kalau orang tidak tahu asal usulnya, gak iso mulih, gak iso balik, gak ngerti asal usul. Oleh karena itu, saat itu Bung Karno sebagai pimpinan, sebagai Umaro, selalu berkonsultasi di dalam sejarah. Kita katakan di dalam sejarah menyambung lidah rakyat, diceritakan Bung Karno selalu berkonsultasi, nyuwun pitutur kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh, Mbah, kapan kita akan merebut kemerdekaan? Kapan saya akan baca proklamasi? Kapan kita akan merdeka? Selalu berkonsultasi. Kemudian Mbah Hasyim pun mencari pitutur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istikharah, sholat malam, puasa dulu 40 hari, siangnya puasa, malamnya melek, tirakat, riyadhah, untuk menentukan, untuk minta tanggal kapan kita harus merayakan kemerdekaan ini. Kemudian dapatlah jawaban dari langit tanggal 17 Agustus bulan 8 tahun 1945. Itu tanggal dari langit. Buktinya apa? Sekarang kita lihat 17, angka 17, lagi-lagi angka. Ini bukan gadak-gadik matuk, tapi ini memang sesuai. 17 itu adalah jumlah rakaat kita dalam rakaat sholat di dalam 5 waktu. Zuhur 4, kemudian 4 lagi asar, maghrib 3, ditambah lagi 4 isya, 2 ditambah lagi subuh. 17 rakaat di dalam sholat. Kemudian 17 salah satu rukunnya sholat itu juga jumlahnya 17 di dalam kitab Safinatun Najah. Katanya Mbak Masum, kitab Supina, ayo ngaji kitab Supina, maksudnya Safinatun Najah. 17 rakaat di dalam sholat, 17 rukun sholat. Kemudian bulan 8 Agustus. Kenapa 8? Karena jumlah pintu surga itu ada 8.
ada Al-Adl, ada An-Naim, ada Al-Firdaus dan lain sebagainya. Kemudian 4 dan 5. 4 itu adalah jumlah syahadat yang kita baca di dalam sholat. 5 adalah jumlah waktu kita sholat. Sopo sing sholat ya bakal merbu surga. Mbuh surga pintu yang kemana? Yang sebelah mana? Nah, oleh karena itu Indonesia ini kebanyakan mayoritas adalah penduduknya Islam, terbesar di dunia bahkan. Maka Allah menghadiahkan, menganugerahkan kemerdekaan kita di tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Maka di dalam pembukaan undang-undang dikatakan berkat rahmat Allah. Artinya ini hadiah dari Allah untuk umat Islam di seluruh Indonesia, dikasih tanggal 17 sesuai dengan rokaatnya bulan 8 tahun 45. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah syukurilah kemerdekaan ini dengan banyak-banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terutama bagi yang muslim. Kenapa sholat? Karena sholat banyak sekali dalilnya. As-sholatu imaduddin, banyak sekali dalilnya kenapa pentingnya sholat. Nah sekarang pertanyaannya, berapa juta penduduk Islam di Indonesia? Katakan 30 juta jiwa. Berapa juta yang sholat? Kebanyakan. Kita turunkan sak kecamatan Porong, kita turunkan sak desa. Desa apa misalnya? Desa pesantren. Anggap 2000 penduduknya. Yang sholat berapa? Nah ini pertanyaannya. Yang sholat berapa? Kalau ditinggikan lagi, sholatnya sudah benar apa tidak? Nah ini agak repot, nggak apa-apa. Yang penting sholat sih. Masalah benar kok diatur kali. Sholat sih. Sampai sholat biar niku ilmune teko sapa? Kula diulang ustaz kula teng pondok. Kula diulang ustaz kula teng Lagar. Lah iki sik alhamdulillah. Perkara ana kunute, ustazku biyen gak mulang aku kunut teh. Ustazku biyen mulang aku kunut teh. Padha ana dalile ya sudah lakukan. Mana yang mantap, mana yang diajarkan oleh guru Anda. Enggak perlu perdebatan iko kunut, iko gak itu enggak perlu. Buat apa kita ibadah yang kita tidak mantap? Kan seperti itu. Kalau yang mantap kunut ya kunut lah, yang tidak lah ya itu terserah. Yang penting ada dalilnya, ada yang mengatakan ono imami, ono guru. Yang repot ini gurunya YouTube sama Google. Nah, kalau kayak tadi guru saya ini saya dikasih tahu sholat itu seperti ini, ya sudah beres. Nah, sekarang ditanya lagi, sampai sholat bisa dari mana? Lihat orang-orang dilanggari dulu, wis pokoknya ngadeg, moro robo, brosor, mari ngadeg mana. Nah, ini yang perlu kita sedikit kita berikan pemahaman. Tugasnya siapa? Ya tentu tugasnya yang tahu. Siapa yang tahu? Tidak hanya ustaz saja. Semua orang Islam yang mengerti ilmunya sholat, ya ajarkan kepada orang yang butuh belajar tentang sholat. Oleh karena semoga kita menjadi warga negara Indonesia yang muslim, yang sholat, yang baik, yang solih, solihah, dan selalu taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin kita. Sekian, hadanallahu wa iyyakum, wal 'afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.